Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya jualah pada hari ini kami telah berhasil menyelesaikan tugas pembelajaran agenda 3 pada Diklat PKP Angkatan 1 tahun 2026. Terima kasih juga kepada Bapak Taufik Rahman yang telah memberikan bimbingannya kepada kami untuk pengerjaan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Sarlina Hidayati, adalah Kasubag Program dan Data dari Dinas Ketahanan Pangan. Dari tugas agenda 3 yang kami angkat di sini adalah tentang identifikasi potensi isu komunikasi sebagai Kasubag Program dan Data. Agenda paparan berupa latar belakang, isu komunikasi internal, isu komunikasi eksternal, dampak terhadap kinerja, dan saran perbaikannya. Latar belakang yang kami ambil di sini adalah peran Kasubag Program dan Data, yaitu menyusun rencana program dan kegiatan dinas, mengelola data dan informasi ketahanan pangan, dan mengkoordinasikan pelaporan kinerja, menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring, menjadi penghubung informasi lintas bidang, dan menyusun dokumen perencanaan baik itu berupa Renstra ataupun Renja. Jadi mengapa komunikasi kritis? Kasubag Program dan Data berada di posisi simpul komunikasi strategis yang menghubungkan berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal dinas. Jadi ada koordinasi multibidang secara simultan dan tanggap pelaporan yang ketat dan bersamaan, kebutuhan data akurat dari berbagai sumber, dan koordinasi lintas satker yang kompleks. Isu komunikasi internal, pada alur informasinya tidak terstruktur, jadi belum ada SOP tertulis tentang alur penyampaian data antar bidang. Informasi sering disampaikan secara instan tanpa dokumen resmi, serta perubahan data kebijakan belum terdistribusi secara merata ke semua bidang. Untuk kecepatan respon bidang, permintaan data dari bidang teknis kadang terlambat untuk ditindaklanjuti, dan staf bidang lain kurang memahami urgensi kebutuhan tentang data perencanaan. Untuk pemahaman topoksi juga belum merata, ada beberapa staf yang belum paham fungsi Kasubag Program dan Data, dan adanya terjadi tumpang tindih atau kekosongan tugas koordinasi pelaporan, serta permintaan tugas di luar topoksi yang mungkin akan bisa mengganggu fokus kerja utama kita. Untuk isu komunikasi internal yang keempat adalah komunikasi vertikal kurang optimal. Jadi mungkin arahan pimpinan belum tersampaikan secara sistematis ke jajaran staf, dan umpan balik dari bawah ke atas juga belum difasilitasi secara rutin, dan rapat koordinasi internal belum terjadwal secara konsisten. Yang kelima, keterbatasan sarana komunikasi digital. Belum ada platform terpusat untuk berbagai dokumen dan informasi kerja. Penggunaan grup pesan instan berupa WhatsApp belum terstruktur dan informal, dan dokumentasi hasil rapat dan keputusan belum tersimpan secara sistematis. Untuk konflik antar bidang, jadi mungkin bidang teknis masih merasa data program tidak selalu relevan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, Kasubag Program dan Data akan kesulitan menyeimbangkan permintaan dari berbagai bidang sekaligus, dan belum ada forum rutin untuk menyinkronkan prioritas kerja lintas bidang. Untuk isu komunikasi eksternal, bisa dengan Bapperida dan BPKAD. Jadi untuk ke Bapperida bisa ada mismatch untuk jadwal perencanaan seperti itu. Jadi untuk jadwal penyusunan Renja tidak selalu sinkron dengan siklus APBD, dan format pelaporan yang diminta berbeda-beda setiap tahun anggaran. Untuk BPKAD, untuk perubahan kode rekening anggaran belum dikomunikasikan secara tepat waktu, dan proses revisi DPA membutuhkan koordinasi berulang yang bisa menyita waktu. Dampak hambatan komunikasi terhadap kinerja pelayanan adalah kualitas data, waktu pelayanan, kepercayaan publik, beban kerja SDM, akuntabilitas, dan koordinasi lintas OPD. Saran perbaikan internal yaitu standarisasi alur komunikasi internal yang terdiri dari
susun SOP baku, alur penerimaan dan distribusi data antar bidang. Salah satunya itu, dan untuk jadwal koordinasi secara rutin berupa rapat mingguan. Terus untuk platform digital pengelolaan dokumen, bisa mengimplementasikan Google Drive sebagai repositori dokumen resmi. Dan juga yang keempat adalah sosialisasi topoksi dan peningkatan kapasitas. Jadi jadwal pelatihan komunikasi efektif bagi seluruh staf dinas. Untuk yang forum koordinasi eksternal antara PD berkala, jadi bisa mengusulkan pembentukan forum koordinasi data pangan daerah yang melibatkan Bapeda, BPS, dan dinas terkait. Ada perjanjian atau MOU pertukaran data antar instansi, kemudian membuat sistem pelaporan terpadu digital, dan penguatan kapasitas desa atau kecamatan. Nah, jadi dari materi prioritas implementasi sasaran perbaikan, di sini ada beberapa prioritas. Yang untuk internal itu tinggi, yang sedang, dan untuk eksternal kita ada prioritas tinggi dan sedang. Jadi kesimpulan dari PowerPoint kami ini adalah komunikasi adalah tulang punggung kinerja organisasi. Jadi kesebab program dan data memiliki posisi strategis yang sangat tergantung pada kelancaran komunikasi baik ke dalam maupun keluar dinas. Kemudian isu komunikasi internal mencakup alur informasi, respon lintas bidang, pemahaman topoksi, dan sarana digital yang belum optimal. Isu eksternal meliputi koordinasi dengan Bapeda, BPKAD, BPS, Kementan, APD teknis, dan petugas lapangan. Hambatan-hambatan ini berdampak nyata pada kualitas data, ketepatan waktu laporan, dan akuntabilitas kinerja dinas. Delapan saran perbaikan telah dirumuskan dengan prioritas dan timeline yang terukur untuk implementasi bertahap. Itu aja paparan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.